Nah, senapan angin PCP Terminator Limited Edition ya. Beberapa waktu yang lalu ini senapan angin edisi terbaru. Belum sempat saya review mengenai spek lengkapnya, tapi sudah ada video tes akurasi dari senapan angin ini. Jika teman-teman nanti pengen lihat akurasi dari senapan angin PCP Terminator Limited Edition ini ya dengan menggunakan alurnya itu laras 6 ulir, ada videonya di episode sebelumnya. Nanti linknya akan saya sisipkan juga di kolom komentar jika teman-teman pengen cek langsung akurasi dari senapan angin ini. Video yang saya tayangkan hari ini khusus untuk membahas mengenai spek lengkap dari senapan angin Terminator Limited Edition dengan larasnya itu ya menggunakan alur 6 ulir khusus big game, yang dimana ini ada beberapa fitur-fitur yang membedakan. Jika teman-teman nanti pengen belajar senapan angin ini, alangkah baiknya simak dulu aja videonya sampai akhir. Karena ada sedikit perbedaan cara penggunaan. Bukan cara sih, lebih tepatnya setting dari senapan angin ini. Karena ada beberapa komponen yang membedakan senapan angin ini dengan senapan angin PCP Terminator edisi sebelum-sebelumnya. Supaya tidak miskomunikasi dan teman-teman juga paham mengenai senapan angin ini, simak dulu videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pengasona Official terlebih dahulu. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Seperti biasa, di awal video saya bahas dulu mengenai harganya. Senapan angin PCP Terminator Limited Edition. Ini panjang larasnya 55 cm, tabungnya OD 27 mili. Ya, ini khusus untuk big game. Harganya Rp1.950.000. Harga Rp1.950.000 ini hanya harga senapan angin saja ya, belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set. Jika teman-teman nanti pengen order atau pengen belanja sekaligus dengan paket full setnya, silahkan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Oke ya, dari harga sudah, lanjut. Kemudian saya bahas dulu mengenai larasnya. Nah, ini yang perlu teman-teman catat dan teman-teman pahami dulu ya. Larasnya ini beda banget, beda. Strukturnya, terus kemampuan dan sebagainya beda. Ini akan saya jelaskan terperinci supaya teman-teman lebih mudah nanti ketika mau belanja senapan angin ini, tahu apa yang harus dilakukan. Senapan angin PCP Terminator Limited Edition ini menggunakan larasnya itu dari bahan baja standar pabrikan. Jadi ini larasnya dari bahan baja standar pabrikan. Terus untuk panjang larasnya sendiri kalau diukur dari tempat loading mimis, tempat masuknya mimis hingga ujung depan, ya keluarnya mimis itu sekitar 55 cm. Lebih pendek 5 cm dibandingkan dengan senapan angin PCP Terminator pada umumnya ya, selisihnya 10-5 cm lah ya. Terus untuk modelnya dia menggunakan model serombong. Serombongnya ini juga lebih kecil dibandingkan dengan serombong senapan angin PCP Terminator pada umumnya. Serombongnya ini OD-nya 16 mili. Kalau umumnya Terminator kan pakai 19 mili. Ini agak kecil, yaitu OD-nya 16 mili. Sedangkan larasnya sendiri bagian dalam dia menggunakan OD 13 mm. Ulirnya juga beda. Rata-rata kalau senapan angin PCP Terminator itu ulirnya pakai 12 ulir. Nah, kalau yang ini pakai 6 ulir. Kenapa dia pakai 6 ulir? Nah, senapan angin ini sebenarnya direkomendasikan untuk big game. Karena ulir laras yang menggunakan 6 alur ya, itu untuk daya hancur, daya benturan ke sasaran itu lebih besar dibandingkan dengan ulir laras yang 12 ya. Terus kelemahan dari senapan angin ini saya jelaskan dulu. Kelemahannya, kalau dia tekan angin di bawah 1000 PSI, akurasinya untuk menentukan grouping rapat agak sulit dibandingkan dengan senapan angin PCP Terminator pada umumnya, yang dimana kalau 1000 PSI ke bawah itu masih bisa untuk grouping rapat. Tapi kalau yang ini, tekanan anginnya harus stabil di angka 1000 PSI ke atas. Review sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai laras senapan angin ini. Dan kelebihannya yang tidak dimiliki oleh senapan angin PCP Terminator yang lain pada umumnya, daya hancurnya, terus kepresisian akurat dari akurasinya, dia lebih mantap karena dia menggunakan ulirnya 6 ya. Terus kalau untuk big game sekelas babi, biawak dan sebagainya, pengen harga lebih terjangkau, terus apa ya, kemampuan dari daya lontar mimis ke sasaran ya, pokoknya yang daya hancur dan sebagainya,
untuk buruan-buruan big game dan sebagainya, saya mau merekomendasikan senapan angin ini. Mimis yang saya rekomendasikan ya, ini ada banyak sekali macamnya. Kalau untuk akurasi ya, akurasi dulu ya. Untuk akurasi jarak jauh, mimis lokalnya pakai Jawara Gear 8, Jawara Gear 12. Terus kalau mimis impornya bisa pakai Super Doom, Barracuda Match, Hercules. Oke. Terus kalau untuk sasaran big game atau pengen mimis untuk daya hancur yang besar ya, saya merekomendasikan juga ada dua. Yang lokal bisa pakai Jawara Evanik untuk daya hancur yang lebih besar ya. Terus kalau yang impor pakai Samyang Lancip Korea atau Premier Crossman, terus bisa juga pakai Hercules. Bisa pakai itu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan soal mimis ya, atau mungkin pengen ngobrol santai lagi tentang mimis yang cocok untuk senapan angin ini, silakan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Oke ya. Karena sudah, lanjut. Kemudian di bagian tabung. Nah, kalau soal tabung, senapan angin ini sama dengan senapan angin PCP Terminator pada umumnya. Bahan tabungnya ini dari bahan Monel. OD-nya atau out diameter lingkar luarnya, dia menggunakan OD 27 mili. Terus kapasitas tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI ya, sekali isi angin ya. 2000 sampai 2500 PSI karena settingan bawaan pernya ini big game atau power besar, itu kalau sekali isi angin maksimal 2500 PSI, setelan power yang paling besar bisa untuk 10 sampai 15 kali shoot. Kalau pakai settingan power yang paling kecil ya lebih dari 15 lah. Sekitar 20-an, 25 itu bisa. Ya tergantung settingannya nanti teman-teman mau settingan seperti apa. Satu paket ya, semakin powernya kencang, tekanan angin semakin cepat habis. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, dari tabung sudah. Lanjut, kemudian di manometer. Nah, untuk penempatan manometer ya, rata-rata senapan angin Terminator itu posisinya ada di depan. Ya, kalau teman-teman sudah pernah nyimak video saya sebelum-sebelumnya, PCP Terminator itu ya, penempatan manometer ada di bagian depan tutup tabung, seperti ini. Ingat, tekanan angin maksimal 2500 PSI, tidak boleh lebih. Lanjut kemudian di pengisian angin. Sama, PCP Terminator untuk pengisian anginnya berada di posisi depan. Dia menggunakan coupler ya, ukurannya setengah TSM atau mini coupler ya. Bahannya dari bahan kuningan. Kalau teman-teman nanti mau pompa, pastikan selang pompanya ukuran setengah TSM atau mini coupler. Pakai pompa yang electric portable, pompa yang 3 stick atau 4 stick bisa ya, di sini. Sudah? Lanjut. Nah, kemudian di bagian chamber. Nah, ini chambernya juga berbeda. Chamber dari senapan angin PCP Terminator Limited Edition ini, dia menggunakan dari bahannya dural spesial ya. Terus pengerjaannya menggunakan mesin manual, belum CNC, manual. Rangkaiannya itu monoblok atau tumpuk dipisah. Nah, ini juga perlu teman-teman catat juga. Senapan angin PCP Terminator pada umumnya dia menggunakan dari bahannya kuningan salah satunya. Yang kedua, ya, rangkaian dipatri. Beda dengan PCP Terminator yang ini. Ini bahannya dari bahan dural, kemasannya itu monoblok atau tumpuk sama, cuman dia nggak dipatri, tapi dibaut menggunakan 2 baut pengunci, bagian tengah, ya, bagian depan dan bagian belakang. Ini ada, jadi nggak dipaten ya. Kalau nanti mau perawatan atau mungkin pengen pembersihan dalam jangka panjang, chambernya ini bisa dilepas. Ya, jelas ya. Terus untuk relnya sendiri, bagian atas bawaannya dia menggunakan ukuran 11 mili. Kalau teman-teman nanti mau pasang kombinasi dengan teleskop apapun, selama rel mounting atau penyangganya ukuran 11 mili bisa dipakai senapan angin ini. Hampir sempat lupa juga, ini ada beberapa varian warna chamber yang teman-teman bisa pilih. Ada yang warna orange seperti ini, ada yang warna kuning juga masih ada satu, dan ada satu lagi yang warnanya biru, seperti yang ada di video. Bebas teman-teman mau pilih yang mana, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Terus tambahannya, senapan angin ini dibekali dengan visir manual. Nah, visir manualnya ini non paten ya, bisa dirubah, bisa dilepas ya, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Visirnya ada 2, yang melekat ini visir manual ya.
satu di bagian chamber, ya. Terus satu lagi di bagian depan. Ini keduanya bisa dilepas, bisa dipasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, ini. Oke ya. Kalau untuk tes tembak di jarak 20-30 meter, nggak perlu pakai teleskop, pakai ini aja. Tapi kalau untuk grouping rapetnya, untuk tes grouping rapet dan sebagainya, diwajibkan memang harus pakai teleskop. Tapi kalau untuk hunting ya, buruan-buruan sekelas burung, terus biawak, tupai dan sebagainya, atau babi di jarak pokoknya di atas 35-30 meter itu masih bisa tanpa teleskop. Oke ya. Tapi kalau memang pengen akurat lagi, diwajibkan harus pakai teleskop. Teleskop apapun bisa, support sudah ya untuk senapan angin ini. Terus lanjut, kemudian di bagian sistem pengisian mimis. Nah, sistem pengisian mimisnya dia sudah menggunakan dua varian atau dua model, single shoot dan magazine. Magazine bawaannya pakai 14 round atau 14 lubang mimis ya. Terus kalau nggak terbiasa pakai teleskop, nggak terbiasa pakai magazine ya, itu bisa pakai single shoot-nya. Ya, kalau bingung bagaimana cara pengoperasian, bisa nanti kami bantu. Jelas ya. Terus lanjut. Kemudian di bagian kokang, ya, ini kokangnya, cancel kokang dan setelan power. Senapan angin ini kokangnya dia dari bahannya apa ini? Semi dural ya. Nah, modelnya set lever, kokang tarik samping, terus cancel kokangnya juga sudah ada. Posisinya ada di sebelah kanan, ini nggak bisa dirubah ya. Posisinya hanya di sebelah kanan saja. Setelan powernya dia sudah menggunakan dua sistem, pakai sistem drat dan sistem gigi. Sistem giginya ini dua track. Nah, oke, kalau mau setting powernya bisa pilih salah satu atau keduanya, tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Oke, terus lanjut lagi, kemudian di bagian pelatuk. Nah, ini pelatuknya juga beda. Pelatuknya ini ya, yang pelatuk itu dari bahannya logam baja. Kemudian kalau pelindungnya ini dari bahannya atom ABS. Jadi beda. Untuk pelindung dari senapan angin PCP Terminator ini, seri limited edition, dengan PCP Terminator Big Game, Super dan sebagainya, untuk rumahan ya atau pelindung pelatuknya ini dia yang paling membedakan. Rata-rata kan kalau yang lain dari bahannya logam, kalau yang ini dari bahannya atom ABS. Sama-sama kuatnya, sama-sama bagusnya. Ya, selama penggunaannya tepat, ya tidak di-upgrade di luar standar pabrikan, senapan angin ini bakalan awet. Oke ya, lanjut lagi. Dari semuanya sudah, popor. Nah, soal popor. Kalau popornya senapan angin PCP Terminator Limited Edition ini kan rilis ada 5 unit, 6, mohon maaf, ada 6 unit. Semuanya menggunakan popor klasik, warnanya hitam serat biru seperti ini. Nggak ada warna popor yang lain. Jika teman-teman pengen pesan, silahkan. Informasi lanjut bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Kayunya dari kayu mahoni pilihan, pengerjaannya manual tapi rapi, presisi, lubang baut dan lain sebagainya juga kuat. Jika teman-teman nanti pengen konsultasi lebih lanjut soal senapan angin ini, bisa kami bantu. Semuanya sudah, kemudian lanjut di panjang keseluruhan dan bobot. Soal panjang keseluruhannya dia lebih pendek ya, karena dia larasnya kan agak pendek sedikit. Terus kemudian untuk bagian belakangnya, ini sedikit lebih pendek juga dibandingkan dengan senapan angin PCP Terminator pada umumnya. Panjang keseluruhan sekitar 100-102 cm, kurang lebihnya. Bobotnya 2-2,5 kilo, tanpa kelengkapan, hanya senapan angin saja. Kalau tambah kelengkapan, tambah peredam, tambah teleskop, tambah bipod, dan lain sebagainya, bobot dan panjangnya pasti berbeda. Oke ya, jelas ya. Dari spek detail semuanya lengkap sudah, kesimpulannya. Senapan angin ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan senapan angin PCP Terminator pada umumnya. Soal larasnya, soal daya akurasi, terus power dan sebagainya sudah saya jelaskan di video ini tadi. Jika ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Konstruksi juga berbeda, jadi nggak bisa di-upgrade atau ditukar. Sama-sama PCP Terminatornya, tapi beda seri, ini nggak bisa dioper komponennya. Ya, misal teman-teman mau oper chambernya, itu nggak bisa. Semuanya sudah ada bawaan standar masing-masing. Terus, senapan angin tipe ini bisa untuk big game, memang direkomendasikannya untuk big game. Ya, dan untuk soal akurasi, teman-teman harus pastikan tekanan anginnya harus stabil di angka 1000 PSI ke atas sampai 2500 PSI
untuk mendapatkan akurasi grouping rapat yang mantap. Di bawah 1000 PSI, soal akurasi saya tidak berani menjamin. Karena senapan angin ini menggunakan ulir dalam larasnya sebanyak 6 alur. Oke ya, jelas ya. Terus, saya rekomendasikan juga untuk teman-teman pemula, pengen coba senapan angin big game, harga terjangkau, mudah digunakan. Bagi teman-teman yang pengen upgrade, ya dari senapan angin uklik atau gejluk, pengen power yang lebih besar, harga terjangkau, juga saya rekomendasikan bisa pilih ini. Itu aja informasi yang bisa saya share, harga cukup terjangkau, bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Jika teman-teman pengen order, silahkan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau pengen lihat langsung unitnya di tokonya kami, bisa video call ya lewat WA. Dan saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Tes tembaknya sudah ada. Nanti kalau teman-teman request mau dikombinasi dengan paket full set dengan kelengkapan apa saja, bisa. Videonya akan saya tayangkan di next episode.